Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin buka masker hadirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, as-shaimun, as-shaimat, rahimahullah. Alhamdulillah di hari ini Allah mudahkan kita semua melaksanakan kewajiban sholat zuhur berjamaah dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah lama rasanya tidak bertemu di masjid yang mulia ini. 2 tahun atau 3 tahun hadirin. Takut lupa ya. Nama saya Syahroni, bukan Syahrini. Belum berubah ya. Siang ini tema kita meraih berkah, rahmat dan berkah di bulan yang penuh dengan keberkahan. Siapakah yang bisa meraih keberkahan di bulan suci Ramadan? Apalagi mungkin kita ibadah di bulan Ramadan dalam kondisi yang tidak mudah gitu. Siangnya kita puasa, malamnya kita taraweh, tengah malamnya kita sahur, plus kita bekerja normal seperti biasa. Betul nggak nih? Plus juga masih dalam kondisi pandemi, walaupun insya Allah pelan-pelan sudah semakin melandai hadirin. Jadi ibadah Ramadan kita berada dalam kondisi yang sulit gitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ada bab namanya al-ibadah fil haraj. Bab beribadah dalam kondisi sulit. Al-ibadah fil haraj, dalam kondisi sempit. Siangnya kita puasa, malamnya kita taraweh, tengah malamnya kita sahur. Ya enggak? Ditambah kita bekerja, plus juga mungkin mengejar target pajak yang tidak kecil gitu di tengah kondisi ekonomi yang mungkin juga sedang tidak mudah gitu. Jadi al-ibadah fil haraj. Gimana caranya atau siapakah yang akan berhasil meraih keberkahan di bulan Ramadan ini? Mohon izin saya akan share materi ini buat yang di rumah juga sedang work from home. Mudah-mudahan bisa mengikuti kajian ini dengan baik ya. Ada ungkapan di dalam bahasa Arab bunyinya al-bidayatu lil jami watsabatu lis-shadiqin. Al-bidayatu lil jami, permulaan milik semua orang. Watsabatu lis-shadiqin, tapi yang sabat, yang teguh hanyalah milik orang-orang yang shadiqin, orang yang jujur. Al-bidayatu lil jami watsabatu lis-shadiqin. Atau dalam ungkapan yang lebih mudah, semua bisa memulai tapi tidak semua mampu untuk bertahan. Betul nggak? Semua bisa memulai tapi tidak semua mampu untuk bertahan. Ada ungkapan di dalam bahasa Arab, man thabata nabata. Yang kita hafal, man jadda wajada, man sobaro zofiro. Siang ini tambahin, man thabata nabata, siapa yang teguh dia akan tumbuh. Sabat artinya teguh. Nabata, nabata tumbuh. Ada protein nabati ya. Man sabata nabata. Yang sabat, yang teguh dia akan tumbuh. Yang rapuh dia akan runtuh. Awal Ramadan semuanya terawih, semuanya puasa. Betul nggak? Ya kan? Ibarat sepak bola semua klub turun hadirin. Ya nggak nih? Ya kan? Di awal terawih, masjid, musola, majelis taklim semua penuh, ya kan? Dan sekarang sudah mulai seperti Ramadan 2 tahun yang lalu sebelum pandemi sudah mulai ramai, gitu. Tapi apakah semuanya akan bertahan sampai
akhir Ramadan belum tentu. Kalau orang pajak sih insya Allah amin. Ya, nggak ada yang amin hadirin, ya nggak? Orang pajak ahli ibadah semua. Orang-orang kan di kantor lain sholatnya kadang ditunda-tunda, sholat zohor hampir asar, asar hampir maghrib, ada nggak tuh? Kalau orang pajak belum ajan udah sembahyang, wah luar biasa. Orang pajak ya ngadirin. Orang sembahyang Jumat berangkat hari Kamis, kadang-kadang ya nggak tuh. Jadi penilaian adanya bukan di awal. Kita tidak bisa menilai orang di awal. Penilaian adanya di mana? Di akhir. Maka Lailatul Qadar adanya kata para ulama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bukan berarti kalau gitu Pak Ustadz kita sekarang nggak usah ibadah, ntar aja terakhir. Nah, nggak bisa hadirin, harus dari awal. Nah, jadi penilaian adanya bukan di awal. Orang bilang jangan cepat jatuh cinta hadirin. Jangan gampang jatuh cinta, ya nggak? Belum terbukti. Semua juga awalnya manis, ya nggak tuh? Tapi kan perjalanan. Kayak kita berumah tangga, kan semua rumah tangga juga honeymoon, ya nggak tuh? Awalnya apaan? Bulan madu, hadirin. Nah, kesonoinnya tuh ujian, ya kan? Ntar kita akan bicarakan banyak ujiannya untuk bisa bertahan. Semua bisa mengucapkan kalimat ijab dan qabul, tapi tidak semua bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat talak. Di Indonesia tiap tahun yang menikah 2 juta orang. Tiap tahun. Yang bercerai 500.000. 1/4 dari orang menikah bercerai hadirin. Apalagi di tengah pandemi ini banyaknya. 2016 datanya 350.000. 2020 hampir 500.000 orang tuh. Ya kan? Tapi saya cek tuh nggak ada orang pajak hadirin, aman, nggak ada. Saya udah cek tuh semuanya tuh 500.000 orang. Nggak ada. Nggak tahu kalau wajib pajak banyak gitu. Jadi penilaian adanya di akhir. Semoga jadi hafalan sekali lagi. Man thabata nabata. Man thabata nabata. Yang teguh dia akan tumbuh. Yang rapuh dia akan runtuh. Gitu. Siapakah yang akan berhasil sampai akhir Ramadan? Yang pertama yang bertahan, yang akan meraih keberkahan adalah as-shadiqin. Orang yang jujur, yang serius. Bukan cuma main-main hadirin. Ya enggak, yang bertahan, yang memiliki integritas yang tinggi. Ya enggak, yang memiliki integritas yang kuat. Yang bertahan, yang sodikin, yang kazibin, dia akan gugur. Mukmin ada 2. Ada mukmin yang sodikin, ada mukmin yang kazibin. Sama orang yang soimun juga ada 2. Ada yang real, ada yang fake. Ada yang asli, ada yang palsu. Ada yang ori, ada yang KW-KW. Yang ori bertahan, ya enggak tuh? Tapi kalau yang KW-KW, ya paling sebentar udah rusak hadirin. Gitu tuh. Ada real mukmin, ada yang fake mukmin, ada yang beneran, ada yang pura-pura. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak di layar tuh? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamannal kazibin. Apakah manusia akan dibiarkan saja mengaku beriman padahal belum diuji? Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kita. Buat apa Allah menguji? Falaya'lamannallahu alladhina sadaqu walaya'lamannal kazibin. Agar ketahuan siapa yang sodikin, siapa yang kazibin. Diuji. Di ayat lain Allah mengatakan, makanallahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi. Allah tidak akan membiarkan kita dalam keadaan kita sekarang. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Sampai dipisahin yang khabis dengan yang thayyib. Yang real dengan yang fake, yang ori dengan yang KW-KW, yang sodikin dengan yang kazibin. Kenapa Ramadan itu sebulan hadirin? Karena kalau cuma seminggu belum ketahuan, ya enggak? Kenapa Ramadan lama gitu tuh? Karena perlu proses panjang tuh. Ya kan? Ntar diayak apa diayak tuh? Disaring hadirin. Saya tinggal di Buncit, dekat pasar Buncit. Saya pagi-pagi suka ngeliat tukang sayur tuh ngayak
Toge itu nggak toge hadirin? Kalau satu toge, kalau banyak together. Iya, kalau satu toge, kalau banyak together. Jadi itu orang jualan toge, tebak-tebakannya biar nggak ngantuk. Binatang apa yang pinter dagang? Nggak ada yang tahu. Jawabannya kuda. Kok kuda, Pak Ustadz? Kuda kalau jalan ketoprak, ya kan? Kuda hadirin. Ya. Sambung ya. Itu tukang nggak ada hubungan, namanya nggak ada hubungan. Apa namanya itu tukang toge itu pagi-pagi kan dia toge sekarung tuh. Ditampih ya. Ada tampah kan. Diayak kotorannya kan yang hijau-hijau, pala toge itu kebuang hadirin. Yang dijual yang bersih. Namanya hatta yamizal khabitha minat thayyib. Sampai dipisahin mana yang khabis, mana yang thayyib. Khabith buruk, thayyib baik. Al khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Itu ayat masalah jodoh ya. Perempuan yang buruk buat laki yang buruk buat perempuan yang buruk. Perempuan yang baik dapatnya laki yang baik dapatnya perempuan yang baik. Baik, sambung. Jadi akan diuji ya. Seperti orang lari maraton. Berapa jarak lari maraton? 42,2 km. Ya kan nggak salah ya, 42,2 km. Semua orang bisa berdiri di garis start, tapi tidak semuanya bisa sampai ke garis finish. Di antara ribuan orang yang berlari ini digambar di layar kita, yang pelari serius ada nggak hadirin? Ada. Mungkin mau ngejar piala, dapat hadiah, pembuktian diri, ya nggak tuh? Tapi yang cuman gaya-gaya doang ada nggak tuh? Cuman di garis start, hai guys, maraton nih guys, ya kan? Dicium tuh medali, wah gitu kan? Lari 100 meter, duduk deh istirahat, makan somai. Tapi pelari yang serius ada nggak? Ada yang sampai ke garis finish. Mudah-mudahan kita semua sampai akhir Ramadan hadirin. Ingat, Allahumma ja'alna minas shodiqin. Jadikan kami orang-orang yang shodiqin, yang jujur hadirin. Bukan pora-pora. Ya. Yang pura-pura nggak bertahan. Yang sampai garis finish siapa tuh? Yang benar-benar dia punya tekad yang kuat. Ya. Karena godaan banyak nggak godaan nih? Kalau minggu pertama sih belum terlalu banyak godaan hadirin. Semua orang puasa minggu kedua, ketiga, ya nggak nih? Mulai banyak yang makan di warteg, kakinya diangkat. Sendalnya kelupaan diangkat hadirin. Ketawa, sendal si fulan ini. Ya, ketahuan. Kan orang puasa, ada cerita tuh kemarin anak muda. Dia lagi nunggu azan maghrib di masjid, buka bersama. Dengar azan, langsung buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata merbot lagi cekson hadirin. Kan merbot cekson, biasanya kan halo, tes. Ini merbot ceksonnya azan. Halo, Allahu Akbar. Pada buka di luar semua. Maaf Pak, cekson. Ya Allah, cekson hadirin. Kacau banget merbot dah. Tapi bukan di Solahuddin, bukan. Maksudnya bukan Solahuddin di sini, Solahuddin Kalibata. Jadi semuanya bisa di garis start, tapi tidak semuanya di garis finish, ya kan? Ramadan ketiga, keempat, minggu ketiga, minggu keempat kan? Nah, itu mulai kelihatan pemain asli. Al-Imam Syekh Ibnu Khaldun mengatakan, kata Imam Ibnu Khaldun, an-nasu fis sakinati sawaun fa idza ja'atil mihanu tabayanu. Dalam kondisi normal semua orang kelihatan sama, betul enggak? Tapi begitu ada ujian baru kelihatan aslinya. An-nasu fis sakinah, sakinah tenang artinya. Dalam kondisi sakinah, tenang, semuanya sama hadirin. Yang kayak orang berumah tangga, ada uang abang disayang, ya hadirin tuh. Kalau kondisi rumah tangga lagi makmur, ya enggak? Duit lagi megang, itu rumah tangga baik. Begitu ada ujian, nah begini biasanya. Tapi ingat, ujian bukan hanya kesusahan, kesenangan juga ujian, betul nggak? Kan gini, rumah tangga tuh katanya, kalau lagi makmur, banyak duit hadirin, yang diuji adalah suaminya. Apakah dia setia dengan istrinya hadirin? Sebab orang laki kalau megang duit, bawaannya ganteng aja hadirin. Biar kata jelek nih, kue cucur anget-anget, tampangnya hancur banget hadirin.
Tapi kalau megang duit, pokoknya ganteng aja gitu, ya enggak? Coba ada bapak nih, ini ganteng semua ya. Orang kalau lagi biar kata jelek hadirin, kalau megang duit cakep aja udah, ya enggak? Tapi kalau rumah tangga lagi susah, lagi miskin, lagi melarat, lagi susah hadirin, yang diuji siapa? Istrinya. Apakah aku bertahan dengan suamiku yang miskin ini, yang bokeh? Jadi kalau rumah tangga lagi makmur, siapa yang diuji? Suaminya. Apakah dia setia dengan istrinya? Tapi kalau rumah tangga lagi melarat, lagi susah hadirin, kata orang kampung lagi kebelangsak, lagi susah banget dah. Siapa yang diuji tuh? Istrinya. Ya Allah, punya suami susah banget dah. Itu kenapa kemarin di tengah pandemi banyak ibu-ibu mengajukan gugatan cerai itu. Maka kalau nggak salah di Bandung tuh ya sempat ada antrian ibu-ibu tuh 2020 tuh, kirain nanti sembako, pengen gugat cerai hadirin. Ini kan, mohon maaf orang Bandung. Salam dari Binjai. Aman hadirin. Jadi kita kembali, kata Imam Ibnu Khaldun, dalam kondisi sakinah, tenang, semuanya sama. Kita tidak bisa menilai orang di awal. Karena awalnya semuanya tenang, rumah tangga semuanya bagus. Kayak karyawan baru hadirin. Semua pegawai juga kan kalau baru kerja nih, pegawai baru diterima. Pegawai baru, rajin nggak hadirin? Wow, masuk kantor jam 8, jam 5 udah nyampe deh di Gatot Subroto. Gerbang belum dibuka gerbang. Ngapain Pak? Mau kerja gitu. Maklum masih baru hadirin. Begitu sudah lama deh, orang pajak sih tetap aja dia. Ini kan nggak ada yang terlambat nih, amin. Jadi ini ungkapan Imam Ibnu Khaldun rasanya benar ya. Manusia dalam kondisi semua kayak orang berumah tangga hadirin. Lihat pengantin baru. Pengantin baru mesra nggak pengantin baru? Oh, mesra banget pengantin baru tuh naik motor. Musim hujan begini nih. Itu suami dipeluk hadirin. Nih istri nih dagunya di sini suami nih naik motor. Ya nggak? Sambil ngobrol gitu dipeluk hadirin. Nggak bisa napas suaminya tuh. Pengantin baru. Coba pengantin lama hadirin musim hujan. Kalau pengantin baru kan, Bang, di belakang hujan Bang, dingin, peluk abang Neng biar anget tuh pengantin baru. Kalau pengantin lama, Bang, hujan Bang, kata suami, ngikut aja sih lu, udah tahu hujan. Bukan di rumah lu nggak boleh motor nyala sih lu, main naik. Tuh anak udah 4 begitu tuh. Udah tahu hujan ngikut, lu nggak boleh motor nyala dikit sih, naik aja lu. Pengantin baru semua masih manis hadirnya nggak tuh? Pengantin baru naik motor, mesra nggak tuh? Mesra, tuh suaminya beginiin. Kalau pengantin lama, istri belum naik, motor jalan. Ya nggak sampai rubah lah, mana dia bini gua. Terawih berdua, pulang sendiri. Mana Bang istrinya? Astagfirullahaladzim ketinggalan. Istiqlal. Rumah di Bekasi. Hampir baru inget, ya bini gua. Ada nggak orang mudik istri ketinggalan hadirin? Ada tuh orang mudik, kisah nyata. Kayaknya orang pajak ya. Ini banyak pikiran. Masa di rest area turun pipis hadirin, istrinya ketinggalan, ada nggak tuh? Pulang aja hadirin dia nyupir. Nggak berasa ada bininya tuh, kacau banget dah. Ya begitu dah. Kan kalau pengantin baru nih suami nyupir, istri ngapain? Istri nih suaminya kan gerah, itu sama istri dilap-lapinnya tuh. Suaminya gerah. Kalau pengantin lama udah punya anak 4, suami nyupir gerah nih, bininya ngapain? Tidur mangap gini nih. Udah agak-agak gemuk-gemuk dikit. Maaf ya Bu, maaf. Gitu cirinya tuh. Kalau pengantin baru, mesra nggak tuh? Pengantin baru tuh, yuk dilapin gitu tuh. Pisang, Bang, AAU. Pengantin baru. Jadi kita tidak bisa menilai orang di awal. Penilaian adanya di mana? Di akhir. Maka awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya nih. Semua keberkahan, ya enggak? Keberkahan rahmat, keberkahan maghfirah, keberkahan dibebaskan daripada api neraka hadirin. Jadi beribadah sampai akhir. Perang Uhud, awalnya berapa orang perang Uhud? 1000 orang, ya kan? Perang Uhud, di tengah jalan yang 300 pulang hadirin. Dipimpin oleh gembong munafikin, Ubay bin Salul, ya enggak? Dengan beragam alasan. 1000 kurang 300 tinggal berapa? 700 hadirin. Apakah yang 700 yang udah disaring selamat? Disaring lagi hadirin. Kalau kita merasa selamat dari saringan yang pertama, belum tentu kita selamat di saringan yang kedua.
Semua kita akan disaring. Kan ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, ya enggak? 10 yang terakhir hadirin. Nah, pertama 1000 dikurangin 300, tinggal berapa? 700. Yang 700 oleh Nabi kan dibagi 2. Sebagian di bawah, sebagian di mana? Atas bukit. Bertempur kata Nabi, yang di atas apapun terjadi jangan turun. Taat pada pimpinan sebuah kewajiban hadirin. Tidak suka itu bebas. Ustadz saya nggak suka sama pimpinan saya, terserah. Tapi taat hukumnya wajib hadirin. Gitu. Karena kalau suka nggak suka kan perasaan, ya enggak. Kalau taat itu wajib gitu. Kayak kita sholat berjamaah hadirin. Saya nggak suka nih imamnya ya. Yang kalau ini imam bagus kan. Begitu imam ruku, gue ntar ya dah, gue malas sama imam. Nggak bisa hadirin, nggak bisa, ya nggak? Ya kan, imam ruku, bentar aja, ntar gue malas ngikutin dia, nggak bisa hadirin. Meskipun kita nggak suka sama imam ruku harus ruku, imam sujud harus sujud hadirin. Saya nggak suka sama dia, bebas nggak suka hadirin. Tapi saya nggak milih dia Pak Ustadz, bebas hadirin. Tapi taat hukumnya wajib gitu. Di kita kadang-kadang tidak suka sama dengan tidak taat gitu tuh. Wah, itu salah ya. Bahwa suka nggak suka masalah perasaan, tapi taat hukumnya wajib. Selama perintahnya baik gitu. Unzur maqala wala tanzur man qol. Lihat kontennya, ucapannya, jangan lihat orangnya. Maksudnya selama omongannya baik, ya kita ikutin gitu. Singkat cerita yang 700 ternyata yang di atas bukit lupa. Begitu di babak pertama pertempuran, menang, pasukan musuh keluar, turun dari bukit. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sungguh Allah buktikan janjinya. Kan Allah berjanji menolong orang yang beriman. Di awal pertempuran menang nggak? Menang. Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu. Dan mendurhakai perintah Rasul. Apa tuh? Dibilang jangan turun. Turun. Kenapa turun? Setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Apa tuh? Ghanimah. Harta hadirin. Allah sampai berfirman, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Ini ayat turun kepada para sahabat hadirin. Saya baca di dalam kitab Manhaj Haroki, sahabat Ibnu Mas'ud kaget dengan ayat ini. Kata Ibnu Mas'ud, awalnya aku sangka semua sahabat mengejar akhirat. Ternyata ada juga sahabat yang mengejar dunia. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Tapi kemudian Allah maafkan para sahabat. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum. Kemudian Allah memaafkan para sahabat. Maksudnya semua kita jangan merasa aman hadirin. Merasa alhamdulillah Pak Ustadz, saya udah selamat daripada ujian gitu. Saya udah gonjang-ganjing, saya tidak termasuk orang yang berguguran Pak Ustadz. Saya orang yang bertahan. Apakah selamat hadirin? Ujian akan terus datang. Gitu. Semakin tinggi imannya, ujian semakin besar. Mudah-mudahan semua pegawai pajak di seluruh Indonesia hadirin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan godaannya berat, ada ujiannya enggak? Ada godaan, ada segala macam ya. Udah kerjaannya berat, ujiannya juga berat juga. Baik, saya persingkat. Yang kedua, siapa yang bertahan? Yang bertahan yang ikhlas. Yang bertahan yang ikhlas, hadirin. Yang karena manusia nggak bertahan. Ada nggak orang ibadah nggak ikhlas? Lawannya ikhlas apa? Syirik. Syirik yang paling kecil apaan? Ria. Betul ya? Ada nggak orang ibadah ria? Ada. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cilakalah orang yang sholat. Kok sholat cilaka? Orang yang sholatnya lalai. Kita di zuhur hampir asar hampir maghrib hadirin. Nah itu dia nggak bertahan. Kadang-kadang ada beberapa kantor tuh saya kadang ikut acara gathering gitu ya. Nggak kurang memperhatikan sholat hadirin. Kan ada schedule acara tuh. Saya tanya, Pak ini kok nggak ada isoma? Kan bisa jam 12 isoma, iya nggak tuh? Ntar jam 15 asar ya.
Pak ini kok nggak ada, kapan Pak sholatnya? Atur-atur Pak Ustadz. Atur-atur aja dah, gampang. Selip-selipin Pak Ustadz. Dia nggak mentingin sholat hadirin. Beda dengan orang pajak kalau bikin acara hadirin. Dari pagi sholat semua dia tuh. Ini dari pagi. Pak ini nggak ada makannya Pak. Memang kita sholat doang Pak Ustadz. Oh sholat doang. Sholat duha, sholat johor. Sampai nggak ada makanan. Siapa yang bertahan? Yang ikhlas. Ikhlas itu profesional, ya kan? Gitu. Ada orang yang amatir, ada yang amatir. Kan orang pajak profesional. Pelayanan, kesempurnaan, profesional ya. Integritas. Sampai apal sih itu. Baik, kita kembali. Jadi yang KW-KW yang nggak ikhlas nggak dapat hadirin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidaklah kita diperintahkan ibadah kecuali harus ikhlas nih. Termasuk ikhlas adalah semangat berbuat baik walaupun nama kita nggak disebut. Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah berapa jumlah para nabi? Semuanya. Dari zaman Nabi Adam sampai engkau. Nabi katakan semua nabi ada 124.000 orang nabi. Banyak nggak tuh? 124.000. 315 Rasul. Saya tanya buat semuanya nih. Berapakah nabi dan rasul yang namanya disebutkan dalam Al-Quran? Cuman 25 hadirin. Dari berapa? Dari berapa? 124.000 orang nabi. Berarti yang tidak disebut berapa? 123.970 orang hadirin. Banyak banget ya. Yang disebut dengan nggak disebut banyak kan mana? Yang disebut cuma 25 hadirin. 25. Ya, kalau 21 bioskop ya, 21. Apa bahasa Inggrisnya bioskop? 21. Gitu katanya. Artinya yang disebut cuma 25 hadirin. Apa pelajarannya? Semua nabi berdakwah, semua nabi berjuang, ikhlas, berkorban, ya enggak? Tapi tidak semuanya namanya disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, kita baca Bismillahirrahmanirrahim wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum alaik. Ada rasul-rasul yang aku ceritakan kepadamu dan banyak lagi rasul yang tidak aku ceritakan kepada kamu. Di ayat lain diulang sekali lagi. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Aku telah utus banyak rasul-rasul sebelum engkau ya Muhammad. Di antara mereka ada yang aku ceritakan kepada kamu dan ada juga yang tidak aku ceritakan hadirin. Tetap semangat berbuat baik walaupun nama kita nggak disebut hadirin. Kan pendapatan negara paling besar dari pajak hadirin. Betul nggak tuh? Kita kerja satu tim nih, satu tim hadirin. Mungkin target pajak setahun tercapai 100%. Hadirin nih. Katakanlah mendapatkan bahkan lebih hadirin. Mungkin ada KPP yang sampai targetnya melampaui hadirin tuh. Mungkin dapat award penghargaan dari Menteri Keuangan katakanlah. Itu sekantor isinya katakanlah 200 orang hadirin. Semua kerja semangat. Begitu dapat penghargaan dari katakanlah Bapak Dirjen Pajak, dari Menteri Keuangan. Yang naik ke panggung berapa orang hadirin? Paling satu hadirin. 200 menaik. Rubuh hadirin. Ya enggak? Apakah semua kita naik hadirin? Enggak mesti. Ya enggak? Enggak mesti nama kita disebutkan. Di bulan Ramadan paling sibuk siapa? Ibu-ibu. Ya enggak Bu? Dia yang nyiapin buka, nyiapin sahur. Ya enggak hadirin? Ya kan? Ibu-ibu nih lagi buka puasa mikirin sahur. Lagi sahur mikirin buka. Pernah nggak Bapak lagi sahur nih? Isi nanya, ntar buka sama apaan Bi? Ya lagi sahur tuh. Lagi sahur mikirin buka. Kalau kita kan nggak kepikiran. Kita mah apa aja kita hajar. Ya enggak? Yang paling repot istri kita tuh. Istri kita paling repot. Semoga sehat tuh. Ibu-ibu, kadang-kadang saya bilang, ibu-ibu, Ustadz ada yang curhat. Saya punya suami, bangun subuh susah banget, Tat. Bangunin sahur, bangunin subuh susah banget, Tat. Saya bilang gini Bu caranya Bu. Cara membangunkan suami sholat subuh. Gini caranya. Lampu matiin, gelap gulita. Gelap gulita. Langsung kagetin. Man rob buka. Ah gitu. Kan gelap tuh, gelap ya enggak. Langsung kagetin. Man rob buka. Astagfirullahaladzim, mati gue nih. Belum Bang. Belum mati, masih hidup. Kagetin Bu. Coba nanti di rumah, jantungan suaminya, meninggal. Waman nabi yuka, astagfirullahaladzim.
Ampun, ampun. Ya kan gitu. Jadi ikhlas adalah tetap semangat berbuat baik walaupun nama kita nggak dikenal, hadirin. Ya enggak? Kan orang pajak luar biasa. Ya kan? Orang pajak kan hari Sabtu nggak libur, amin. Kan kata Presiden libur mulai tanggal 29. Orang pajak tanggal 1 hadirin baru libur, amin. Enggak ada yang amin. Ya enggak, cuti udah diumumin nih, saya nggak tahu bisa pulang kampung enggak. Jangan lupa booster hadirin, booster. Jadi saya ulangi, termasuk ikhlas tetap semangat berbuat baik walaupun nama kita nggak disebut hadirin gitu. Karena kadang-kadang orang tuh ya enggak, siapa yang kerja, siapa yang disebut gitu ya, biasa aja hadirin. Yang tadi saya katakan yang paling repot tuh perempuan. Ibu-ibu tuh jasanya bahkan dalam sejarah Islam. Siapakah orang yang pertama kali beriman sama Nabi Muhammad? Khadijah, perempuan. Siapakah yang pertama kali meninggal dunia mempertahankan akidah hadirin? Sumayyah, laki perempuan? Perempuan hadirin. Tapi nyaris di Quran tidak ada seorang perempuan pun yang namanya disebutkan kecuali Maryam. Ketika Allah cerita tentang ibunya Nabi Musa, Allah hanya mengatakan wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibunya Musa. Siapa namanya? Wallahu alam. Siapakah yang menyelamatkan Musa dari sungai hadirin? Istrinya Firaun. Siapa namanya? Allah yang menyebutkan Imro'atu Firaun. Ya kan? Ibunya Maryam siapa? Imro'atu Imron. Istri Nabi Muhammad siapa? Khadijah, Aisyah. Ada nggak di Quran? Kagak ada. Allah hanya mengatakan kul li azwajika wa banatika. Istri Nabi Adam siapa namanya? Hawa. Ada nggak di Quran? Kagak ada. Allah yang menyebutkan uskun anta wa zaujukal jannah. Jadi perempuan itu jasanya besar banget hadirin. Namun kadang-kadang namanya jarang kesebut. Apalagi di Indonesia, perempuan kalau udah nikah namanya hilang hadirin. Ada orang meninggal ibu-ibu. Siapa tuh? Itu Pak Iwan, Bu Iwan. Siapa Bu Iwan? Ya istrinya Pak Iwan. Namanya siapa? Ya Bu Iwan. Siapa namanya? Ya Bu Iwan namanya. Dia siapa? Istrinya Pak Iwan. Gitu deh. Pak Iwan. Pak Iwan nama bini gua sebut-sebut. Ya enggak? Yang ketiga, siapakah yang bertahan? Yang bertahan, nih dihadirin nih. Di Quran, nih kapan-kapan kita bahas dari ntar. Supaya diundang lagi ya. Kita langsung cepat-cepat nih, takut keburu jam 1. Yang bertahan, yang sabar hadirin. Ya enggak? Yang bertahan siapa yang sabar. Emang Ramadan nggak ada ujiannya? Ada. Kayak kita berumah tangga hadirin. Rumah tangga yang bertahan adalah yang sabar. Banyak nih hadirin nih. Tolut dan Jalut. Ya enggak? Kata Tolut, innallaha mubtalikum binnahar. Tidak pernah ada ujian. Apa ujiannya? Sungai. Ya kan? Yang minum bukan pasukanku. Yang nggak minum pasukan. Ujungnya kebanyakan pada minum. Yang nggak minum sedikit. Tapi Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Apa ujung ayatnya? Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Yang bertahan adalah orang yang sabar hadirin. Yang nggak sabar nggak akan bertahan. Yang baper, ada nggak orang yang baper hadirin? Gampang tersinggung, baper, tidak akan pernah besar hadirin. Orang yang gampang tersinggung, baper hadirin ya, dikit-dikit ngambek, ada nggak hadirin? Itu susah besar hadirin, susah besar. Tadi saya katakan semua orang bisa mengucapkan ijab dan qabul, tapi tidak semuanya bisa bertahan. Yang bertahan siapa rumah tangga? Yang sabar hadirin. Berumah tangga ada nggak ujiannya? Ada. Nih saya baca nih. Mampu bertahan ada banyak ujiannya. Jika kamu tidak diuji soal harta, kamu akan diuji soal pasangan. Jika kamu tidak diuji soal pasangan, kamu akan diuji soal anak. Jika tidak diuji soal anak, kamu akan diuji soal mantu, mertua, orang tua. Jika tidak diuji soal mertua, orang tua, kamu akan diuji soal kesehatan dan begitulah seterusnya. Ujian orang beda-beda, betul nggak? Ada rumah tangga ujiannya harta, ada nggak Pak Ustadz? Saya berumah tangga bokeh banget Pak Ustadz. Ya gak? Ada yang ujiannya pasangannya Ustadz, suami saya Pak Ustadz, istri saya Pak Ustadz, ada nggak tuh? Ada yang ujiannya anak, ada nggak tuh? Pak Ustadz, saya sudah menikah cukup lama belum punya keturunan, ada nggak tuh? Tapi punya anak juga ujian Pak Ustadz, anak saya nakal banget Pak Ustadz. Ujian Pak Ustadz, suruh belajar dia main, suruh main dia belajar. Itu anak saya Pak Ustadz, saya punya Pak Ustadz. Katanya suruh main aja Pak, jangan suruh belajar dia biar pinter, ya kan? Siapa yang bertahan? Yang sabar, yang sabar.
Ya kan? Modalnya sabar. Tadi saya katakan, ini data 2016 ada ini. Ini yang bercerai 350.000. 2020 saya lihat datanya tuh hampir menyentuh angka 500.000 orang. Tiap tahun yang menikah 2 juta, yang bubar seperempatnya hadirin. Ujian. Yang terakhir, siapa yang bertahan? Yang bertahan adalah yang dapat memberikan manfaat. Yang mendapatkan keberkahan Ramadan hadirin. Ya nih, yang terus bertahan sampai akhir, yang bermanfaat hadirin. Cuman keren doangan nggak cukup. Saatnya yang keren akan kalah dengan yang bermanfaat. Ada nggak orang yang keren? Keren hadirin, keren, cakep, ganteng, cantik, keren hadirin. Dia nggak sekolah di luar negeri, keren. Tapi nggak bermanfaat hadirin. Rumahnya gedong, mobilnya banyak, duitnya banyak hadirin. Tapi nggak bayar pajak, buat apaan hadirin? Ya nggak berguna dia, ya nggak tuh. Dia nggak bermanfaat buat negara, ya nggak. Kata Bu Sri Mulyani kan, saya senang kalau ada orang yang pamer harta. Orang pajak langsung datang. Jadi ada nggak orang yang keren hadirin? Banyak orang yang keren hadirin, ya kan? Yang ditangkap-tangkepin sekarang. Ya nggak? Keren hadirin, keren, tapi nggak berguna buat apaan? Jadi kenapa Nabi Muhammad mengatakan khairun nas anfa'uhum? Karena prinsipnya adalah bertahan. Apapun organisasi, ormas, parpol, apapun kita individu, selama kita bermanfaat akan bertahan. Selama kita bermanfaat, Bapak punya sekolah, apapun namanya, kalau dia bermanfaat, bertahan. Perusahaan hadirin, selama dia banyak memberikan manfaat, membuka lapangan pekerjaan, dia akan bertahan hadirin. Tapi yang cuma keren doang, ada kantor, keren hadirin. Di kawasan SCBD, keren hadirin. Tapi masyarakat tidak mendapatkan manfaat, lama-lama akan bubar gitu. Jadi bisnis atau apapun, standarnya yang bermanfaat. Fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa'an. Buih, lama-lama akan hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Yang bermanfaat akan bertahan. Hujan, air berguna, tertahan di bumi. Buihnya kemana buihnya? Hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Maka apa kira-kira kelebihan yang kita punya, manfaat yang kita punya sehingga kita bertahan hadirin? Kompetensi, betul nggak? Ya kan? Terus kita upgrade kemampuan kita ya, kompetensi hadirin. Sekolah boleh selesai, kuliah udah selesai, tapi belajar harus terus hadirin. Saya yakin juga dalam dunia perpajakan, reformasi perpajakan sekarang, betul nggak tuh? Ya kan? Saya yakin akan terus reformasi, akan terus perubahannya hadirin nih, ya kan? Diperlukan mungkin ide-ide segar gitu ya, bagaimana agar masyarakat punya kesadaran mau lapor SPT, mau bayar pajak, mau begini gitu kan. Mungkin sekarang yang di situ baru kalangan level atas ya. Mungkin banyak masyarakat bawah yang belum mengerti kewajiban tentang pajak. Jadi saya ulangi, yang bermanfaat akan bertahan. Mungkin orang tuh banyak tuh, ya, kayak orang main bola, dari semua tim turun, awal Ramadan turun, tapi yang bertahan, kalau terawih siapa yang bermanfaat? Imam, Bilal, itu bertahan tuh hadirin. Orang bermanfaat ya, Imam, Bilal itu merebut bertahan tuh. Tapi kalau jamaah datang dan pergi. Ini kira-kira kajian kita di siang hari ini. Saatnya yang cuma keren akan kalah dengan yang berkualitas. Akan kalah dengan yang bermanfaat. Hidup harus memberikan manfaat, memberikan dampak hadirin. Bukan cuma keren aja nggak cukup. Saatnya yang keren akan kalah dengan yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga saya panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.